Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan paling utama, hati berwasiat khususnya untuk al-fakir dan para jamaah untuk senantiasa dan selalu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalu awamirillah, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Wa Anas radhiyallahu anhu, ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang manusia datang kepada istri-istri Nabi, yas'aluna ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga orang ini menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istri-istri Nabi menjelaskan begini dan begitu. Bahkan Rasulullah SAW itu adalah orang yang sudah dijamin dosanya. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin dosa-dosa Nabi Muhammad baik yang lalu maupun yang akan datang. Ketiga orang ini menganggap ibadah nabinya seperti biasa aja. Sehingga ketiga orang ini, yang pertama dia berkata, ahaduhum fa usolli laila abadan. Kata orang yang pertama, saya akan sholat semalam suntuk. Ini yang pertama. Kemudian wa qala al-akhar, orang yang kedua dia berkata, fa asumu dahra abadan wa la utiru. Saya akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan berbuka. Kemudian yang ketiga dia berkata, wa tazirun nisa wa fala tajawazul nisa. Saya akan menghindari wanita dan saya berjanji tidak akan menikah selama-lamanya. Maka ketika itu orang ini disampaikan oleh sisi Nabi melaporkan, maka dipanggillah ketiga orang ini sama Nabi. Apakah kamu berkata begini dan begitu, kada wa kada? Kemudian Nabi berkata, amma wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lah walakinni fa usalli wa arkudu. Kata Nabi, demi Allah, saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah, akan tetapi saya sholat dan saya tidur. Fa'asum wa utiru, saya berpuasa dan saya berbuka.
Wa atazawwaju nisa, dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan ajaranku, kata Nabi, maka dia bukan termasuk golonganku. Dari ketiga kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW mengecam dan melarang kita beribadah berlebih-lebihan. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan telah aku jadikan kalian adalah umat yang pertengahan atau yang disebut dengan wasatiyah. Maka di dalam ajaran agama kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Kita diajarkan untuk bersikap moderat, pertengahan, wasatiyah. Wasat itu artinya at-tawadun wa ta'adul, yaitu seimbang dan adil, tidak berat sebelah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Ini ketiga orang ini niatnya bagus, ingin sholat semalam tidak tidur. Rasulullah SAW yang sudah dijamin dosanya, diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, tapi Rasulullah SAW sholat dan juga tidur, puasa dan juga berbuka, dan juga Rasulullah SAW menikahi dan punya keluarga. Maka khairul umur awsatuha, bukan hanya semangatnya saja yang dinilai, tapi konsistensi, keistiqomahan dalam beribadah. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang sedikit tapi dilakukan dengan konsisten, dengan istiqomah. Maka di dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk bersikap wasatiyah, pertengahan. Orang dermawan itu adalah orang yang pertengahan, tidak terlalu kikir dan juga tidak terlalu boros. Itu namanya orang dermawan. Maka kita di dalam beribadah juga diajarkan untuk adanya keseimbangan. Di dalam hal muamalah juga kita kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian, tapi jangan juga berlebihan. Dan jangan juga kita enggak makan. Ya. Jadi harus pertengahan, moderat. Ini namanya wasatiyah, wasatiyatul Islam. Maka di dalam makan juga ada adabnya. Idza wudi'at ta'am fahudu min hafatihi, kalau kita makan diletakkan di depan kita ada makanan, maka ambillah yang ada di bagian pinggir kita. Jangan mengambil ke tengah dulu. Wadaru wasatau, tinggalkan yang tengah. Fa innal barakata tanzilu bi wasati, karena keberkahan itu turun ada di tengah-tengah. Maka kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Maka di dalam ajaran Islam juga kita hidup diajarkan untuk keseimbangan. Kita berdoa setiap habis sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ada orang menafsirkan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Betul. Tapi di dalam kita beribadah tetap kita harus adanya keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik." Dan hendaklah kau cari bagian dunia. Kita cari nafkah, kerja, usaha, ya,
dagang, berangkat ke kantor cari dunia, kehidupan dunia, darul akhirah. Tapi kita jangan melupakan juga akhirat kita. Walal akhiratu khairul laka minal, maka akhirat adalah lebih baik daripada dunia. Emang kalau yang namanya dunia kita cenderung kepada keindahan, kesenangan itu dunia. Tapi jangan kita melupakan akhirat. Jadi kita diajarkan untuk keseimbangan, wasatiyah fil Islam, moderat. Bahkan kita di dalam beragama juga itu ada yang namanya wasat itu. Makanya di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah 143 itu posisinya ada berada di tengah ayat. Itu surat Al-Baqarah itu ada 286 itu ayat 143 itu posisinya berada di tengah-tengah. Itu secara tidak langsung menggambarkan Islam itu bersikap wasatiyah, pertengahan. Wasit kalau di dalam sepak bola itu yang namanya wasit itu pertengahan, tidak berpihak ke kanan dan ke kiri, adil. Maka ayatnya litakunu syuhada, kau menjadi saksi. Yang namanya saksi itu adalah orang yang adil. Maka sekali lagi kita di dalam beragama kita harus bersikap moderat. Di antaranya prinsip-prinsip moderasi beragama adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Ibn Abbas bin Abi al-Maliki, salah satu kita bisa bersikap moderat itu karena kita luasnya ilmu pengetahuan. Cakrawala idan tasa'a ar-rajulu idan tasa'a ilmuhu wa fikruhu ittasa'a sadruhu. Apabila seseorang itu luas ilmunya, wawasannya luas dan pemikirannya terbuka, maka ittasa'a sadruhu, maka dadanya dia luas, artinya bijaksana. Orang kalau ilmunya banyak, luas pemikirannya, wawasannya luas, maka orang akan semakin bertambah sikap bijaksananya. Jadi tasamuh, kita diajarkan di dalam beragama itu toleransi, saling menghargai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tasubul ladina min dunillah, janganlah kau mencaci maki sesembahan selain Allah. Kita aja dilarang untuk mencaci maki sesembahan selain Allah. Kita saling menghargai, kita saling menghormati perbedaan yang ada. Cari kita persamaan. Jangan sampai kita saling mencaci maki, saling menjelekkan. Kita menganggap ajaran yang kita pakai adalah benar. Jangan. Kita harus mengedepankan toleransi. Maka yang penting, yang perlu adalah keluasan ilmu, pemikiran kita. Kullama jaddadal mar'u, apabila dia bertambah ilmunya, maka akan bertambah sikap bijaksananya. Maka penting sekali kita di dalam hidup beragama ini, kita jangan harus bersikap adil. Adil itu tidak harus sama. Yang namanya adil itu proporsional. Wadu sayin bimahalihi, meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Anak yang besar, anak yang kecil, tentu kebutuhannya lain. Bukan berarti mereka dibagi sama rata, itu bukan namanya adil. Tapi bagaimana kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka seperti orang tadi, orang yang beribadah terus kepada Allah, melupakan hak dan kewajibannya. Rasulullah SAW pernah menegur sahabat Abdullah bin Amr bin As. Istrinya mengadu kepada Nabi, ya Rasul, itu suami saya sehariannya ibadah terus, siangnya puasa, malamnya sholat, tidak memenuhi hak kewajiban sebagai seorang suami. Rasulullah SAW menegur, janganlah kau berbuat seperti itu. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan, kau punya fisik, badan, punya hak untuk istirahat. Jangan diporsir terus untuk ibadah. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan, kau punya keluarga, itulah hak kalian. Mencari nafkah kewajiban.
Maka kita di dalam belajar agama itu tidak hanya cukup dengan semangat, ya, tapi bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama di dalam kita bersikap beragama, kita bermasyarakat, bersosial. Marilah kita sama-sama kita untuk mengedepankan sikap wasatiyah, tidak terlalu ekstrem kanan dan tidak terlalu ekstrem kiri. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita khairul umur awsatuha, bagaimana kita bisa meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membuka cakrawala kita, pemikiran kita, menambah wawasan kita untuk senantiasa mengedepankan sikap bijaksana, sikap toleransi, sikap saling menghargai, baik di masyarakat, di keluarga, di organisasi, di kantor dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-siddiq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihatin bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa ala baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا ما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.